Karya Saini KM. Gunung-gunung perkasa, lembah-lembah yang akan tinggal menganga dalam hatiku. Tanah airku, saya mengembara dalam bus, dalam kereta api yang bernyanyi. Tak habis-habisnya hasrat menyanjung dan memuja engkau dalam laguku. Bumi yang dalam derita, sukmaku tinggal terpendam. Bawah puing-puing, bawah darah kering di luka, pada tinggal daging muda. Damaikan kiranya anak-anakmu yang dendam dan sakit hati. Ya Ibu, yang parah dalam duka kasihku. Kutatap setiap mata di stasiun. Pada jendela-jendela terbuka, ku cari fajar semangat yang pijar menyala-nyala. Surya esok hari, matahari, sawah, dan sungai kami. Di langit yang bebas terbuka, langit burung-burung merpati. 1963. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Zahratul Nikmah, mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang analisis struktur fisik dan batin yang terdapat dalam puisi nyanyian Tanah Air karya Saini KM. Analisis struktur fisik puisi yang pertama ada diksi. Diksi sendiri merupakan pemilihan kata yang terdapat dalam puisi. Diksi yang terdapat dalam puisi tersebut merupakan diksi informal atau menggunakan kata-kata yang informal dan bahasa sehari-hari. Yang kedua ada pengimajian. Pengimajian merupakan kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Dalam puisi tersebut, misalnya nih terdapat pada kalimat "Kutatap setiap mata di stasiun". Nah, di situ yang menunjukkan pengimajian terdapat pada kata kutatap, yaitu menunjukkan pengimajian pada penglihatan. Terus misalnya ada pengimajian perasaan pada kalimat "Damaikan kiranya anak-anakmu yang dendam dan sakit hati". Nah, itu pada kata dendam dan sakit hati termasuk pengimajian perasaan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat membangkitkan imaji atau daya bayang, atau kata yang dapat mengungkapkan arti yang menyeluruh. Misalnya pada kata anak-anakmu. Nah, pada kata anak-anakmu tersebut dapat menunjukkan banyak orang atau orang-orang yang sedang menderita. Itu untuk kata anak-anakmu dalam puisi nyanyian Tanah Air. Terus yang keempat ada majas atau bahasa figuratif, adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yaitu secara tidak langsung
mengungkapkan maknanya. Di antaranya ada majas paralelisme, majas personifikasi, majas hiperbola, dan masih banyak lagi. Nah, majas paralelisme yang terdapat dalam puisi tersebut misalnya pada kalimat bawah puing-puing, bawah darah kering di luka. Nah, itu kata bawah diulang 2 kali. Nah, di sini majas paralelisme sendiri merupakan majas pengulangan. Terus ada majas personifikasi, yaitu majas yang memisalkan suatu benda yang memiliki sifat atau berkegiatan seperti manusia. Nah, misalnya pada puisi Nyanyian Tanah Air itu terdapat pada kalimat dalam kereta api yang bernyanyi. Nah, biasanya kegiatan bernyanyi itu termasuk kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada majas hiperbola pada kalimat lembah-lembah yang akan tinggal menganga dalam hatiku. Nah, itu termasuk majas hiperbola, dan majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Dan masih terdapat banyak lagi majas dalam puisi tersebut. Yang kelima ada rima. Rima merupakan pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk suatu musikalisasi atau orkestrasi. Pada puisi Nyanyian Tanah Air tidak memiliki rima yang khusus pada akhir baitnya seperti a a a a atau ai ai dan lain sebagainya. Karena penulisan puisinya seperti penulisan paragraf sehingga sulit untuk menentukan bagaimana rimanya karena terdapat tanda baca titik dan koma dalam puisi tersebut. Yang keenam ada ritma atau ritme. Ritma atau ritme adalah pertentangan bunyi tinggi atau rendah, terus panjang atau pendek, keras atau lemah, yang mengalun dengan teratur sehingga membentuk suatu keindahan tertentu. Misalnya pada kalimat menyanjung dan memuja engkau dalam laguku dapat dibaca dengan nada tinggi kemudian sedang seperti ini. Menyanjung dan memuja engkau dalam laguku. Kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh ada metrum. Metrum merupakan pengulangan kata-kata yang tetap. Misalnya pada kalimat bawah puing-puing, bawah darah kering di luka. Nah, pada kalimat tersebut terdapat pengulangan kata bawah. Yang kedelapan ada tipografi. Tipografi merupakan tatanan wajah pada puisi. Nah, tatanan wajah pada puisi yang berjudul Nyanyian Tanah Air karya Saini KM tersebut adalah apa adanya dan tidak membentuk suatu tatanan wajah tertentu yang terdapat beberapa tanda baca di dalam puisi karya Saini KM tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur batin pada puisi Nyanyian Tanah Air. Yang pertama akan kita bahas yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Tema yang terdapat dalam puisi tersebut yaitu tentang sebuah konflik, perjuangan, dan harapan untuk tanah air. Yang kedua yaitu ada perasaan. Perasaan itu merupakan suasana perasaan penyair yang terekspresikan di dalam puisi. Di antaranya ada ekspresi kagum, sedih, cemas, penuh harap, dan antusias yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang ketiga ada nada. Nada sendiri merupakan sikap penyair kepada pembaca yang tergambar dalam puisi, yaitu nadanya penuh harap, lirih, dan bahagia. Terus yang keempat ada suasana. Nah, suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan oleh puisi terhadap pembacanya. Menurut saya sendiri, suasananya itu awalnya membahagiakan. Kemudian pada pertengahan puisi menjadi sedih atau khawatir. Nah, pada akhir baitnya merasa harapan mulai muncul kembali dan kebahagiaan akan datangnya kebebasan. Nah, yang kelima ada amanat. Amanat sendiri merupakan pesan yang disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Nah,
Dari puisi yang berjudul Nyanyian Tanah Air karya Saini KM, amanat yang dapat saya ambil diantaranya ada: dalam setiap kehidupan pasti terdapat konflik atau masalah. Selama kita masih mau berusaha, pasti akan ada jalan keluar untuk setiap masalah dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kita harus yakin bahwa setelah kesedihan berlalu, pasti akan datang sebuah kebahagiaan. Jangan berhenti berharap untuk sebuah kebaikan dan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu kebaikan. Nah, untuk makna dari puisi tersebut secara garis besar, yaitu tentang sebuah rasa kagum terhadap tanah air. Tetapi rasa kagum tersebut dalam perasaan kagum tersebut terselip rasa gelisah, sedih karena banyaknya konflik, masalah, dan pertentangan yang terjadi. Kemudian ada harapan yang muncul agar konflik atau pertentangan tersebut segera berakhir, serta harapan agar kehidupan yang kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan dalam video ini ataupun dalam perkataan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.